Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah, bertemu kembali dalam program Kalam Ilahi bersama saya Ustadz Tukhroeni Ali, SPDI MPD, dengan tema peran santri di era digital. Pemirsa Batam TV yang berbahagia, setiap tanggal 22 Oktober bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional. Maknanya adalah peringatan itu sebagai bentuk penghargaan bangsa Indonesia atas peran santri dalam merebut dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Hari Santri bermula dari peristiwa resolusi jihad yang digagas oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari, yang karena resolusi jihad itu kemudian para santri dan masyarakat berbondong-bondong berjuang untuk membela negara kesatuan Republik Indonesia. Di era sekarang ini tentu tuntutan santri jelas berbeda. Kalau dulu santri berjuang melawan penjajah dengan mengangkat senjata, tentu hari ini sudah tidak bisa seperti itu. Hari ini konteks perjuangan santri adalah mengangkat pena untuk berjuang melawan kebodohan, kemunduran, dan ketidakmajuan. Secara lebih khusus, santri itu memiliki makna adalah mereka yang belajar ilmu agama di lembaga pondok pesantren. Jadi makna khusus santri, kalau kita lihat di beberapa kamus, santri itu diartikan sebagai orang yang belajar ilmu agama di dalam pondok pesantren. Tetapi tentu makna santri perlu kita tarik dalam konteks yang lebih luas. Jadi santri tidak hanya sekedar mereka yang belajar agama di lembaga pondok pesantren, tetapi juga mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak harus yang belajar agama di pondok pesantren, tetapi juga mereka yang taat menjalankan syariat-syariat Islam, mereka yang bertakwa, mereka yang taat kepada Allah. Tentu ini bisa dikatakan santri dalam konteks pengembangan makna. Pemirsa Batam TV rahimakumullah, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Di dalam At-Taubah ayat 122 itu ada kata-kata liyatafaqahu fid-din, untuk memperdalam pemahaman agama. Jadi
santri itu fokus kajiannya adalah peran santri itu adalah bagaimana dia mampu memperdalami tafaqquh fiddin, memperdalami keilmuan agama. Berbicara tentang santri tentu tidak bisa dinafikan dengan elemen-elemen lain. Berbicara santri tentu ada di situ, ada kiai, kemudian juga ada lembaganya, ada asrama, kemudian juga ada kitab kuning atau kitab gundul, kemudian juga ada masjid. Elemen-elemen inilah yang kemudian secara tidak langsung juga berkontribusi terhadap sumbangsih santri dalam konteks mengisi era digital untuk Islam yang maju dan berkeadaban. Peran santri di era digital setidaknya ada 3. Yang pertama adalah bagaimana santri itu mampu menguasai bahasa, memiliki keterampilan berbahasa asing. Ya. Kalau dulu kita flashback ke belakang sekitar tahun 80-an, itu santri itu identik dengan manusia yang kolot gitu kan. Tidak maju, pemikirannya konservatif, tradisional. Bisanya hanya tahlilan, kira-kira seperti itu. Ini mindset santri era Labuan 80-an, diasumsikan santri itu orang yang terbelakang. Pondok itu lembaga pendidikan untuk pembuangan anak yang nakal ditaruh di pondok. Sekarang tidak. Sekarang bergeser ya. Santri tidak hanya menguasai kitab-kitab klasik ya, hazanah-hazanah keislaman klasik, tetapi juga dia mampu menguasai bahasa asing. Karena hari ini adalah globalisasi itu meniscayakan kemampuan berbahasa asing yang baik. Biar santri ini bisa mendunia, bisa mengglobal. Jadi tidak hanya berbicara tentang kunut, gitu kan. Tidak hanya berbicara tentang tahlilan, tetapi juga berwawasan global. Punya mimpi yang besar untuk kemajuan sebuah peradaban. Jadi tidak hanya lokal saja berpikirnya, tapi sudah global. Tentu ini harus dibarengi dengan kemampuan berbahasa asing yang baik. Tidak hanya bahasa Arab dan Inggris, tapi juga bahasa Mandarin misalnya. Ini juga ditopang dengan kemampuan menghafal Al-Quran. Jadi di samping dia tafaqquh fiddin, karena itu memang dasarnya santri itu, tugas pokoknya itu adalah tafaqquh fiddin, tetapi dia juga punya tambahan-tambahan keterampilan yang lain. Di antaranya adalah keterampilan berbahasa asing yang baik, keterampilan berkomunikasi yang baik, keterampilan menyampaikan pokok-pokok pikirannya dengan baik, dengan efektif dan efisien. Ini yang pertama dalam konteks bagaimana peran santri di era digital. Kemudian yang kedua adalah membangun jaringan, networking gitu. Jadi karena era hari ini itu era kerjasama, era kolaborasi gitu. Hari ini tidak bisa hanya jadi Superman gitu ya, manusia tunggal yang bisa semuanya, tidak. Desain hari ini adalah kolaborasi, bekerja sama, teamwork. Kalau dalam bahasanya Pak Prabowo itu total football. Kabinet Merah Putih ini kan total football. Kerja cepat gitu. Nah, santri juga harus memiliki dalam konteks era digital ini
memiliki kemampuan membangun jaringan, membangun pertemanan yang banyak, membangun persahabatan yang lebih luas. Karena tidak cukup hanya pintar saja hari ini, tidak cukup pintar secara intelektual, cerdas secara pemikiran tidak cukup itu, tetapi juga bagaimana santri itu bisa membangun emosi, empati terhadap sesama itu, membangun jaringan, karena memang sejarahnya santri itu adalah sejarah membangun jaringan. Misalnya di pondok, misalnya kita berbicara misalnya ini NU gitu kan, itu kan jaringan pesantren. Jadi awalnya NU itu kan didirikan oleh beberapa kiai, kemudian ini bisa berkembang pesat itu karena ada jaringan pondok pesantren. Jadi seorang kiai punya pesantren, nah santri di pesantren itu kemudian turun ke daerah-daerah, menyebar ke daerah-daerah. Inilah yang kemudian membawa ajaran-ajaran ini, sehingga kemudian misalnya NU menjadi ormas yang terbesar di Indonesia hari ini, itu karena tadi itu sistem pengembangannya lewat jaringan para alumni pondok pesantren. Nah, maka santri harus bisa membangun jaringan. Tidak hanya jaringan akademik, tetapi juga jaringan politik dan ekonomi gitu. Jadi tidak hanya akademik tapi juga bisa membangun jaringan dengan ekonomi, jaringan politik, harus bisa membangun network ekonominya, jaringan ekonomi juga jaringan politik. Karena memang hari ini mengharuskan hal demikian. Pintar tapi juga bisa membawa pertemanan yang mencari pertemanan yang banyak itu, bukan mencari musuh. Karena era sekarang adalah bagaimana kita mampu menarik sebanyak-banyaknya teman. Pemirsa Batam TV ya rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang dimiliki oleh santri, yang ketiga adalah kompetensi teknologi. Kompetensi teknologi. Tentu untuk penjabaran tentang kompetensi teknologi akan kita jelaskan setelah iklan berikut ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Kita satu komando, kita dengar arahan lagi. Selamat malam, sobat, senang sekali Detak Kepri Malam kembali hadir. Detak Kepri hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Detak Kepri menyajikan fakta, cerdas,
dan bisa dipercaya. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Program informatif yang memberikan wawasan mendalam tentang pemerintahan Kota Batam dirancang khusus untuk menghubungkan masyarakat dengan perkembangan terbaru, kebijakan, dan kegiatan Pemko Batam. Semua dirangkum dalam seputar Engku Putri. Setiap Rabu pukul 20 hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Selamat datang di Kepulauan Riau, surganya kuliner Indonesia. Kepulauan Riau tak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga sebuah petualangan rasa yang tak terlupakan. Dan sekarang hadir di layar Anda, Yuk Makan di Kepri, program TV yang akan membawa Anda dalam petualangan kuliner tiada tara. Temui para koki lokal yang berbagi resep rahasia dan cerita di balik setiap hidangan. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan sensasi kuliner terbaik Kepulauan Riau. Saksikan program Yuk Makan di Kepri untuk mengetahui keanekaragaman wisata kuliner yang ada di Kepulauan Riau hanya di Batam TV. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Dapatkan petualangan kuliner Anda di Yuk Makan di Kepri setiap hari di Batam Televisi. Yuk Makan di Kepri, sedap betul. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program dialog informatif yang menghadirkan narasumber untuk membahas isu terkini, memberikan pemahaman mendalam dan perspektif beragam mengenai peristiwa dan perkembangan terbaru di sekitar Batam dan Kepulauan Riau. Catatan redaksi hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kalam Ilahi. Kompetensi yang ketiga yang harus dimiliki santri dalam era digital adalah kompetensi teknologi. Kita tahu bersama bahwa hari ini adalah hari atau zaman-zaman teknologi. Teknologi memiliki prinsip memudahkan, mempercepat, bisa beradaptasi dengan perubahan. Jadi santri harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Kalau santri tidak bisa beradaptasi dengan perubahan, tentu akan ditinggal oleh zaman. Zaman hari ini adalah zaman teknologi. Tentu ini jadi peluang juga menjadi tantangan. Apalagi misalnya hari ini ada AI itu, kecerdasan buatan. Dan juga ada algoritma itu. Yang mana menurut lembaga riset internasional
yang bernama McKinsey Global Institute itu memprediksi ada beberapa profesi yang ditinggalkan ya, pada tahun 2030. Ya. Di antaranya adalah kalau saya baca di sebuah media itu, di antaranya adalah supir, kemudian security dan lain sebagainya. Tentu ini harus dibaca gitu. Kalau hanya sekedar pintar saja, kita kalah dengan Google ya. Dengan AI itu kita kalah kalau hanya sekedar pintar saja. Ya, tetapi kita juga harus memiliki kecerdasan spiritual. Ya, bisa menjadi teladan gitu kan. Ya. Santri bisa menjadi teladan ya. Bisa mewarnai, memanfaatkan platform-platform media sosial dengan baik ya. Ya, menjadikan kemajuan teknologi ini sebagai sarana untuk menebar Islam yang rahmatan lil alamin itu. Konten medianya, konten pemberitaannya, medianya adalah menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam yang rahmatan lil alamin. Santri identik dengan ilmu. Ada salah satu bait di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ya, yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuji, dikatakan ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Ini dulu waktu di pesantren pernah mengaji kitab ini ya. Apa pemirsa Batam TV rahimakumullah, ta'allam, belajarlah. Jadi menjadi manusia pembelajar. Jadi tidak cukup belajar di pondok, tetapi ketika keluar di pondok kita juga harus belajar. Meningkatkan kualitas diri itu penting. Mengupdate pengetahuan. Ta'allam, belajarlah. Kenapa kita harus belajar? Fa innal ilma zainul li ahlihi. Karena ilmu itu menjadi perhiasan bagi yang memilikinya. Fa innal ilma zainun li ahlihi. Karena sesungguhnya ilmu itu menjadi perhiasan bagi pemiliknya. Jadi orang itu bisa jadi cantik karena ilmu itu. Perhiasan itu kan identik dengan yang indah, gitu. Enak dilihat. Gitu. Maka ketika orang yang punya ilmu itu enak untuk dilihat, gitu. Menjadi perhiasan. Tentu perhiasan itu mahal harganya. Maka supaya diri kita mahal harganya, maka kita harus berilmu. Kemudian tidak cukup hanya menjadi perhiasan, tetapi juga wafadlun, menjadi utama, menjadi manusia yang utama. Dengan ilmu kita menjadi manusia yang utama, bisa menjadi pemimpin, ya, bisa menjadi pemimpin di semua sektor, ya, bisa menjadi pemimpin politik, ya, bisa menjadi pemimpin ekonomi, bisa menjadi pemimpin kebudayaan, ya, bisa dan lain sebagainya dengan ilmu. Menjadi pribadi yang utama, menjadi pribadi yang mahal itu. Jadi harganya kita itu karena ilmu yang kita miliki. Tentu ilmu ini ilmu yang diamalkannya. Terus wa unwanun likullil mahamidi, dan unwanun itu menjadi jembatan setiap sesuatu yang baik. Itu adalah ilmu. Di dalam hadis lain dikatakan kun aliman au muta'alliman
au mustami'an au muhibban wala takun khomisan fatahlika. Kun aliman, jadilah manusia yang alim, menjadi manusia yang tahu gitu, menjadi manusia yang berpengetahuan. Kalau tidak bisa menjadi manusia yang alim, au muta'alliman, menjadi manusia yang pembelajar, yang belajar. Kalau tidak bisa yang kedua, au mustami'an, menjadi mustami', pendengar yang baik, mendengarkan kebaikan itu. Kemudian kalau nggak bisa ketiga-tiganya, menjadi yang keempat, au muhibban, atau menjadi pencinta kebaikan, pencinta orang alim, ya, mencintai orang yang belajar, mencintai orang yang mendengarkan. Kita mencintai orang baik itu saja sudah dapat pahala. Mencintai orang alim gitu, mencintai ulama, itu sudah kebaikan. Jangan jangan jadi yang kelima. Artinya tidak alim, juga tidak muta'alim, juga tidak mustami', juga tidak muhibban. Maka kalau bisa kita harus menjadi muta'alliman atau menjadi aliman. Tentu ini semuanya tidak sekedar hanya ilmu, tetapi ilmu yang diamalkan. Ilmu yang dengannya kita semakin dekat dengan Allah. Ilmu yang dengannya kita semakin takut kepada Allah. Ya. Jadi manisdada ilman walam yazdad dudan walam yazdad minallah illa buddha. Jadi semakin hari bertambah ilmunya, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah itu. Ya, semakin hari tambah ilmunya, semakin baik dia kepada Allah dan juga kepada sesama. Ilmu untuk melayani masyarakat, untuk membimbing masyarakat, bukan ilmu untuk mencari manfaat dari orang lain. Ilmu yang bisa menjadi penolong besok di hari kiamat. Tentu semua ini adalah ilmu yang dibarengi dengan iman dan amal soleh. Ilmu menjadikan kita tahu, kemudian iman menjadikan kita baik, dan amal soleh menjadikan ilmu kita bermanfaat untuk sesama. Ketiga, kompetensi santri di era milenial ini perlu menjadi catatan kita bersama di era yang serba kompetitif. Demikianlah, terima kasih atas kebersamaan pemirsa Batam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam program Kalam Ilahi, saya Ustadz Tuhraini Ali pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini masalah kesehatan jiwa semakin mendapatkan perhatian dunia. Catatan redaksi, program